Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberi tips mengecek Vespa untuk pemula, dasar-dasarnya. Tetapi untuk melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Jadi yang pertama itu kita harus cek surat-suratnya, utamakan surat-suratnya lengkap. Ini dia surat-suratnya. Kita cek nomor kerangka sama nomor mesinnya. Usahakan suratnya itu masih bagus, jangan sampai robek-robek atau robek-robek, tak masalah. Yang penting nomor-nomornya itu masih terlihat dengan jelas. Ini dia surat-suratnya. Di sini ada nomor mesin, ini nomor mesin, ini nomor rangka. Kita cocokkan dulu sama STNK-nya, KB-nya. Ini dia. Kalau sudah cocok, kita cocokkan ke nomor rangkanya. Jadi nomor rangkanya itu ada pada bagian dalam tepung, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, tergantung jenis Vespanya. Jadi kita akan buka dulu tepungnya. Setelah kita buka tepungnya, lanjut kita cek, kita akurin. Nomornya itu berada di sini. Ini nomor kerangka. Kita cek, akurin. Kalau sudah akur, nomor mesinnya itu berada di sini. Kita cek nomor mesinnya itu ada di sini, di bawah ini ya teman-teman ya. Dari engkol kita melihatnya. Itu dia nomor mesinnya. Kita cocokkan. Kalau udah cocok, akur, kita cek lebih dalam lagi. Tapi kalau tidak akur, dah jangan diambil, karena ini adalah hal penting dalam kendaraan. Walaupun banyak orang bilang Vespa itu tidak perlu surat-surat, yang penting mesin dan bodinya enak. Tapi bagi saya surat itu adalah nomor satu. Selanjutnya kita cek askrupnya atau magnetnya, atau stang seher, atau pelahar dinding. Cara mengeceknya itu begini. Kita kopling, mentok ya, mentok. Terus kalau sudah dikopling, magnetnya ini didorong. Kalau dia goyang, magnetnya itu goyang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu berarti stang seher atau pelaharnya sudah haus, sudah goyang. Saya akan praktekkan. Jadi kita kopling dulu, mentok, terus kita goyang. Yang enggak, kita dorong. Padat. Ini masih padat. Kalau yang sudah haus itu pasti dia magnetnya itu goyang ke atas, ke bawah. Itu cara mengecek magnet atau pelahar dinding, askrup. Selanjutnya kita mengecek hisapan Vespa. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita mengecek hisapan, kita buka tutup karbu. Kita lihat dari karbu apakah nyembur atau tidak. Kita akan cek. Tapi sebelum kita mengecek, kita harus minta izin dulu kepada pemiliknya. Boleh tidak melihat karbunya. Jika tidak boleh, berarti ada tanda tanyanya. Jika ini dia karbunya, ini oli samping Vespa tahun 85 sampai tahun 2000 itu udah memakai oli samping ya teman-teman. Ini dia karbunya. Jadi kalau hisapannya sudah nyembur, udah kena itu, dia bensinnya keluar dari sini, nyembur sampai sini. Ini basah ini. Tapi kalau kering, bensin nggak mau keluar dari sini. Itu posisinya kalau hidup. Pokoknya bagusnya itu dia keluarnya ngembun atau nggak keluar sama sekali, itu bagus sekali hisapannya. Kita akan hidupkan mesinnya, apakah nyembur atau tidak.
kita akan coba hidupkan apakah isapannya masih bagus atau tidak. Starter dulu. Jadi kalau posisi isapannya udah kena, itu dia nggak mau langsam, bensinnya itu banjir terus. Kalau hidup pasti keluar bensin dan ini akan basah, bensinnya tuh keluar. Dan kalau digas dia akan nyembur bensinnya, itu bisa mengakibatkan bensin boros, cepat banjir. Pokoknya nggak enak lah kalau dibawa, menguras isi dompet. Selanjutnya kita cek pengapiannya. Pengapiannya itu kalau PX, body PX, Excel, Strada itu eksklusif, dia sudah CDI di atas 85, itu dia sudah menggunakan CDI. Tapi kalau 85 ke bawah itu masih menggunakan platina. Kita cek pengapiannya apakah masih orinya atau tidak. Tapi kalau tidak juga tidak masalah, kita minta pengurangan harganya saja. Tapi kalau dapat yang mesinnya masih ori, itu sikat saja bos. Oke, itu dia mesinnya. Tips ngecek mesinnya, kita sekarang beralih ke body. Untuk mengecek body, kita lihat dulu catnya mulus atau tidak. Jika mulus, kita lihat dempulannya. Dempulannya itu tebal atau tidak. Usahakan dempulannya tipis. Biasanya itu kalau dempulannya tebal itu Vespanya itu sudah peot-peot, sudah las-lasan. Tapi kalau dempulannya tipis, itu masih bagus, masih lempeng. Terus selanjutnya kita cek lantai. Ini ya, bagian lantai. Bagian lantai ini ada yang keropos atau tidak. Jika dari atas mulus, nggak ada keropos, ya mulus ya, nggak ada keropos. Kita lihat dari bawah. Dari bawah sini, apakah masih mulus atau keropos. Biasanya kalau dari bawah ini kelihatan sudah karatan atau tidak. Jika tidak ada yang keropos, berarti itu masih bagus ya, masih lempeng. Jika sudah keropos, itu minta saja dinego-nego lagi harganya, atau minta diperbaiki dulu baru mau kita ambil. Selanjutnya kita cek ini poreknya atau komstirnya, itu masih bagus, masih center atau tidak. Jadi kita lihatnya dari sini ke atas, itu masih lurus atau tidak. Jadi lihatnya itu dari depan, dari sini kita lihat, terus kita luruskan ke kepalanya. Jika masih lurus berarti dia masih center. Terus ngecek komstirnya. Untuk mengecek komstirnya, kita pegang ini, lalu kita goyangkan ke depan. Ya. Jika masih ada rongga, geleduk kayak gitu, berarti komstirnya itu haus atau sudah minta diganti, atau kendor. Kalau kendor masih bisa dikencengin. Kemudian kita cek bodinya center atau tidak. Ini sangat berpengaruh besar, bodinya center atau tidak. Jadi begini caranya untuk mengecek body center atau tidak. Kita ganjal ban depan menggunakan apa? Kita luruskan. Kalau sudah lurus, kita ke arah belakang. Kita luruskan dari sini. Bannya itu lurus atau tidak. Kalau bannya itu, ban depan itu ke kiri atau ke kanan, nggak lurus, itu berarti bodinya tidak lurus. Dan
Kalau bodinya tidak lurus, kenyamanan dalam berkendara itu sangat susah. Itu yang menyebabkan biasanya orang-orang bilang Vespa itu kalau kita pakai berat ke kanannya atau bisa banting-banting setelahnya arah ke kiri, ke arah ke kanan. Kalau lebih enaknya kita tes jalan, terus kita pakai lepas tangan. Apakah bisa lepas tangan atau tidak? Jika bisa lepas tangan, itu kemungkinan bodinya center. Jika berani lepas tangan sambil berdiri di lantai. Jika bisa, bodinya anteng itu 100% bodinya center. Selanjutnya kita cek kaki-kakinya, kaki-kaki atau sok depan belakang. Cara mengeceknya, tes di jalan yang berlubang, apakah masih nyaman atau tidak. Biasanya kalau nyaman itu nggak ada bunyi sama sekali. Begitu cara ngecek kaki-kakinya. Jadi segitu saja untuk videonya. Bagi kamu yang ingin memiliki Vespa tapi nggak tahu cara ngeceknya, semoga video ini bisa lebih bermanfaat. Atau jika video ini ada kurangnya, kamu bawa saja mekanik handalanmu. Segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk konten-konten selanjutnya. Terima kasih.